Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang ya seperti biasa ya, gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi. Yang kali ini itu adalah part terakhir dari volume 6-nya yang ada di WN ya, bukan LN nih, ingat. Yang ada di WN-nya. Dan ya setelah ini gue bakal bahas Mobuseka dulu, satu video, dan habis itu barulah gue bakal bahas Nageki lagi. Tapi ya sebelum ke cerita kali ini ya kan, gue mau ngingetin dulu nih, buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, ya lo bisa lah cek ke playlist, karena ya di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung ya cek deskripsi aja lah, karena di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah kan, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan seperti biasa, gue mau ngingetin ya, yang gue bahas ini WN-nya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Nah, buat cerita kali ini itu dibuka sama Franz tuh kan, yang lagi marah-marah di konferensi karena ya mereka nih belum bisa nangkep si Kubi nih. Bahkan ya Franz itu sampai pengen nuntut pihak kota setempat kan, karena ya udah nurunin penjagaan mereka pas turnamen. Padahal pihak kekaisaran, bahkan Redrick sendiri itu udah ngasih peringatan tuh sebelum turnamen ya kan. Dan ya gara-gara omelannya Franz itu, semua penjaga yang ada di kota itu langsung pada cabut tuh kan. Yang ya mereka langsung pada nyari Kubi lah, karena ya mereka takut gitu loh kalau sampai dituntut sama pihak kekaisaran. Nah, salah satu anak buahnya Franz itu ngelaporkan soal pengumpulan darahnya Kubi yang mereka dapat sebelumnya tuh, yang di arena, yang ya bisa mereka pakai lah kan buat nyari lokasinya Kubi lewat skill ramalan. Ya Franz tau lah kalau skill ramalan itu punya akurasi yang rendah, tapi ya demi mencari info sekecil apapun ya tetap dipakai lah sama Franz, karena ya kalau sampai mereka ya kan nggak bisa nangkep Kubi, yang ada nama Zebrudia iya bakal hancur. Masa iya ada teroris yang ngerusuh ya kan di kekaisaran Zebrudia nggak bisa mereka tangkap gitu loh. Apalagi ya kondisinya Kubi kan udah kritis kayak gitu loh. Yang mereka pikir ya itu kan ulahnya Cry tuh, yang ya kondisi Kubi bisa gitu. Masa iya mereka masih nggak bisa nangkap. Terus ya bawahannya Franz juga ngelapor tuh kan kalau Citri itu minta sedikit darahnya Kubi tuh, yang ya Franz di situ agak kesel lah ya, kayak buat apa sih gitu loh. Tapi ya mau nggak mau ya tetap disetujui lah sama Franz, karena ya balik lagi mau gimana pun kan mereka bisa dapat darahnya Kubi ya gara-gara Cry juga gitu loh. Nah, Franz nanyain tuh kan soal Murina palsu tuh, yang udah berhasil nangkep beberapa orang dari organisasi Kitsune, yang kalau kata bawahannya Franz, kondisi Murina palsu itu ya oke-oke aja, walaupun ya sempat kebakar kemarin ya nggak ngaruh cowok ya, namanya juga homunculus ya, atau ya bisa dibilang Kill Chan gitu loh. Kalau Kill Kun kan ya versi yang batang. Nah, Kill Chan ini versi ceweknya nih. Terus bawahnya Franz itu juga ngasih tahu kan kalau Citri pengen mendiagnosa Murina palsu, yang spontan Franz kesel banget lah, karena ya dia sama sekali nggak paham nih isi otaknya Citri, termasuk ya isi otaknya para member Grieving Soul yang ya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang sangat aneh gitu loh bagi Franz. Dan Franz itu kan masih mikir ya kalau Murina palsu itu buatan organisasi Kitsune. Makanya Franz bingung nih, kok ciptaan organisasi Kitsune malah nyerang organisasi Kitsune itu sendiri sih. Nah, Kubi sendiri yang bisa selamat gara-gara Sister Fox sekarang lagi istirahat tuh kan di tempat persembunyian organisasi Kitsune yang ada di kota itu. Maksudnya ya kota setempat yang dijadikan ya lokasi turnamen itulah. Dan Kubi bisa nebak kalau Sister Fox pakai ilusi yang wah kuat banget lah, karena bisa menyelamatkan dia yang pas itu, padahal Kubi itu udah ada di tengah-tengah banyaknya hunter tuh, yang harusnya ya mustahil bagi Kubi kabur di kondisi yang kayak gitu loh. Udah dikepung, terus Kubinya sendiri udah terluka parah gitu loh, bisa dibilang ya kritis gitu loh. Nah, sekarang Kubi kan lagi istirahat tuh kan sambil minum potion, tapi tiba-tiba ada salah satu eksekutif organisasi Kitsune lain tuh yang datang nyamperin dia, yang Kubi panggil Kenbi. Yang pas Kenbi datang, Kubi kesel banget tuh, sampai ya dia ngasih peringatan kan ke Kenbi kalau ya kota ini wilayahnya si Kubi nih. Yang dengan santainya Kenbi balas, gue udah tahu kok kalau kelompok lu itu udah hancur, jadi udahlah. Lagian ya gue kesini tuh mau nanyain masalah gimana cara lu bisa lolos dari arena pas kondisi lu kritis dan ya lu dikepung kayak gitu. Yang dijawab jujur lah kan sama Kubi kalau ya dia itu dibantu sama Sister Fox. Tapi ya Kubi nggak ngomong Sister Fox ya, dia ngomongnya kerabat Dewa Rubah, soalnya ya dia emang nggak tahu gitu soal Sister Fox, Brother Fox, ataupun Mother Fox. Yang dia panggil ya Dewa Rubah sama kerabat Dewa Rubah aja udah. Dan ya gara-gara Kubi ngomong
kerabat Dewa Rubah ya, Canby tanpa ragu langsung nodongin katananya tuh kan ke lehernya si Kubi sambil ngomong kalau Kubi ini terlalu hina buat membawa nama kerabat Dewa Rubah, atau ya bisa dibilang Kubi tuh nggak pantas ngomongin soal kerabat Dewa Rubah. Terus Canby juga ngasih tahu kan ke Kubi kalau wah Kubi ini udah pakai kekuatan Key of the Earth terus ngebuat perang saudara, bahkan sampai ngasih topengnya ke Gap tuh buat mengacaukan informasi pusat. Ya Kubi denger itu bingung lah, karena sejak kapan dia ngebuat perang saudara? Sejak kapan juga dia ngasih topengnya ke Gap? Itu sejak kapan? Dia perasaan nggak ada rencana kayak gitu loh. Tapi ya dia nggak bisa mastiin nih Canby itu serius atau enggak sih ngomongnya. Soalnya kan mukanya Canby tuh ditutupin topeng kitsune tuh. Nah Canby itu juga ngomong kan kalau dia berterima kasih nih ke Cry karena ya udah nahan kekuatan Key of the Earth. Karena ya kalau enggak udah pasti organisasi kitsune ya sekarang udah hancur total gitu loh. Yang pas Kubi denger itu otaknya Kubi itu langsung mikir nih kan, cara Cry bisa dapat informasi sebanyak itu terus sampai bisa ngebuat rencana yang mateng banget. Ya pasti itu gara-gara orang dalam lah. Ordal nggak mungkin kalau siapa Cry itu nggak punya ordal. Yang Kubi yakin orang dalamnya itu ya si Canby gitu, karena ya timingnya pas banget nih, kondisinya si Kubi lagi kritis lagi kayak gini, Canby dateng ya wajar dong Kubi mikir kayak gitu. Yang gara-gara itulah ribut lah mereka, berantem itu dua eksekutif organisasi Kitsune gara-gara kesalahpahaman mereka ke Cry. Di lain tempat, partinya Cry dateng kan tuh ke asosiasi hunter yang ada di kota itu, dan mereka disambut lah sama member Clan First Step yang lain yang ya udah nungguin mereka di situ. Mereka di situ ngobrolin kan soal masalah yang ngerepotin kemarin tuh, dan Tino itu sempat nanyain tuh kondisinya Cry yang dengan santainya Cry ngomong gak apa-apa kok, gue cuma kecapean doang. Yang spontan loli sun-sun kita ya siapa lagi ya kalau bukan Chris, yang langsung kesel lah, dia nggak percaya gitu loh kalau Cry cuma kecapean doang, karena ya dia ngeliat gitu loh Cry berhasil nahan kekuatan Key of the Earth. Ya emang bener sih, tapi ya nggak bener juga gitu, karena ya orang-orang itu mengira kalau Cry yang menahan semua kekuatan Key of the Earth, yang padahal ya kayak kita tahu gitu loh, Kubi sama Cry yang nahan, mereka berdua gitu loh, bukan Cry doang. Sampai ya Key of the Earth itu pecah. Cuma ya balik lagi, semua orang mengiranya ya Cry doang nih yang nahan semua kekuatan Key of the Earth yang keluar saat itu gitu loh. Termasuk Lapis juga mikir kayak gitu. Bahkan ya dia sampai ngecek dan merhatiin badannya Cry itu kan. Mami Lapis juga sempat komen kan kalau dia nggak paham nih gimana cara Cry bisa menyembunyikan kekuatan yang sekuat itu. Karena ya mau dilihat dari sisi manapun, Lapis sama sekali nggak bisa ngelihat kekuatannya Cry. Dan ya gara-gara omongannya Lapis itu, Cry makin pede lah kalau dia ini berhasil nih nahan kekuatan Key of the Earth sendirian. Solo play nih. Nah Chris itu kan masih nggak percaya kan Cry nggak kenapa-napa gitu. Ya biasalah betina sun-sun kita ini kayak khawatir gitu, tapi yang nggak bisa ngomong, yang jadinya ngomel-ngomel lah dia di situ. Dan Chris itu kan pengen nyoba ngecek badannya Cry ya, tapi ya tangannya itu langsung ditampar tuh sama Citri, yang jadinya ya Chris sama Citri malah main tampar-tamparan tangan. Dan Lucia yang tahu kebenarannya ya cuma bisa menghela napas aja udah kayak Adeh. Nah, Seven ngasih tahu tuh ke Cry kalau Cry pengen ngelakuin hal besar kayak kemarin gitu. Setidaknya kasih tahu dulu lah biar mereka itu bisa prepare. Dan Seven juga ngasih tahu nih dampak dari tindakannya Cry ke warga sipil kemarin tuh kayak apa gitu loh, yang wah chaos banget lah pas itu. Tapi ya Cry dengan entengnya ngomong, "Hah? Gua aja nggak tahu bakal ada kejadian kayak gitu." Iya, Cry udah ngomong sejujur-jujurnya gitu loh, termasuk soal Kubi yang dia duga sebagai salah satu eksekutif di organisasi Kitsune dan atasannya Sora. Lagian ya, dia baru tahu juga gitu loh cerita lengkapnya pas diceritain sama Citri tuh waktu ya dia baru bangun dari pingsannya itulah. Dan Cry itu juga ngomong kan kalau dia itu pengen nonton doang kok, dia nggak ada niatan sama sekali buat ikut turnamen. Dan kalau dia tahu bakal ada kejadian begini, pasti ya dia bakal numbalin Seven. Nggak mungkin gua bakal turun sendiri. Ya kalau kata Cray gitu ya spontan lah, Seven kaget ya, mukanya udah shock banget itu, sampai bersyukur juga kayak untung aja ya. Kita tahu lah ujannya Cray kayak apa kan. Tapi ya Marietta yang denger itu malah nangkepnya kalau Cry itu pengen numbalin Kurahi buat mengatasi masalah kemarin. Ini kenapa jadi Kurahi gitu loh yang dibawa-bawa. Dan ya buat ngelawan Kubi juga si Kurahi itu. Tapi ya karena Kurahi terlalu lemah, akhirnya ya Cry turun tangan sendiri sampai make Key of the Earth. Dan semua orang yang ada di situ yang mendengar asumsinya Marietta langsung pada ngangguk setuju tuh, sambil ngerasa ya kasihan ke Kurahi karena ya dijadiin tumbal sama Cry. Dan gara-gara asumsinya Marietta tadi, makin banyak lah tuh asumsi lain yang wah makin liar aja lah itu pikiran-pikiran mereka, sampai Cry sendiri capek dengernya. Makanya ya Cry langsung motong lah. Oke, cukup. Kalian udah cukup ya kan? Kalian udah berusaha dengan keras. Jadi sebagai hadiahnya, gimana kalau kita jalan-jalan? Dan lu tahu jawaban member Clan First Step itu apa?
Ogah, yang ada kita malah kena masalah, Pak. Nah besok ya Cry sama Luke lagi jalan-jalan tuh kan di kota, dan mereka nggak sengaja lah ketemu sama Kurahi dan partinya. Kurahi di situ ngerasa malu tuh karena ya dia sama sekali nggak nyangka ternyata Cry itu orang terkenal, dan ya Kurahi ini kebalikan lah dari Cry. Kalau Cry itu kan tipe orang yang nyari info dulu nih, atau ya setidaknya nebak-nebak lah ya. Kalau Kurahi itu tipe yang bodoh amat aja, udahlah dia kayak wah udah labas aja lah. Makanya ya Cry mikir kalau Kurahi ini goblok banget, masa iya Kurahi nggak sadar Cry siapa, yang padahal nama Senpen Banka dan Cry sendiri itu terkenal banget. Bahkan ya sebelum turnamen aja udah disebut-sebut, kok bisa-bisanya Kurahi nggak sadar gitu loh. Cuma ya Cry nggak ngomong lah, dia diem aja di situ dengerin Kurahi yang minta maaf karena udah ngerepotin Cry. Terus juga ya Kurahi itu ngaku kalah ke Cry karena ya dia dapat info nih Cry pas itu cuma sengaja ngalah ke Kurahi demi memancing Kubi. Yang spontan Cry bingung lah, ini asumsi apa lagi. Ditambah ya Luke itu juga nambah-nambahin kalau itu semua emang udah direncanain sama Cry dari awal. Nah Kurahi itu nanya kan ke Cry itu pas mental waktu kena serangannya Kurahi, Cry itu cuma pura-pura doang kan. Yang Cry jawab kagak kok, itu beneran. Walaupun ya serangannya Kurahi gak sekuat pengguna sihir petir yang dia kenal. Ya orang yang Cry maksud itu si Ark gitu loh. Tapi ya Kurahi mengira kalau Cry lagi ngomongin dirinya sendiri. Makanya ya Kurahi mengira kalau Cry itu sengaja kena serangannya buat meningkatkan kekuatannya Cry. Dan ya Kurahi nyerocos mulu tuh kan soal teori liar ya kan. Salah satunya ya soal Cry yang merupakan God of Lightning, pangkat yang ya ada di atas Kurahi lah, si Emperor of Lightning. Nah Cry di situ pengen ngomong kan kalau dia ini kena serangannya Kurahi ya karena Kurahi sendiri yang belum bisa mengontrol kekuatan sihirnya. Tapi ya belum kelar ngomong, Kurahi malah kebawa emosi yang bisa dilihat lah dari percikan listrik tuh yang muncul tiba-tiba di kepalanya Kurahi macam Pikachu anjay. Ya Cry tahu lah kalau udah begitu ya tandanya Kurahi emang udah kesel, soalnya ya kalau Mage udah emosi pasti bakal ada mana yang ya sedikit keluar lah ya di sekitar mereka. Apalagi ya buat orang kayak Kurahi yang belum bisa mengontrol kekuatan sihirnya secara penuh. Yang di sini harusnya lu paham kan kenapa gue pernah bilang Cry itu tipe orang yang bisa ngelihat kekuatan orang lain. Karena ya dari sekali lihat aja ya Cry bisa tahu kalau Kurahi itu ya belum bisa mengontrol kekuatan sihirnya gitu loh. Nah sebelum cabut Kurahi ngomong kan ke Cry kalau suatu saat dia pasti bakal ngalahin Cry. Yang ya udah habis itu Kurahi cabut sambil ngerasa apa ya kesel gitu lah. Tapi ya Cry yang nggak mau nyari musuh langsung teriak, "Gak usah, lu udah ngalahin gua kok." Dan ya Cry di situ teriak kan kencang banget itu, yang jelas lah Kurahi jadi kesal karena ya dia ngerasa kayak lagi direndahin nih sama Cry. Makanya ya Kurahi nanya ke Cry sambil ya petir di palanya Kurahi makin banyak tuh kan. Yang jelas lah bikin Cry panik dan spontan Cry ngomong, "Lu punya teman-teman yang luar biasa kan?" Yang pas Kurahi denger itu seketika dia langsung tenang tuh. Terus dia juga teriak kan, "Bukan gua tapi kita, suatu saat kita bakal ngalahin lu." Ya Kurahi ngomongnya nggak kayak tadi tuh yang emosi gitu kan. Yang kali ini ya Kurahi ngomongnya ya tenang gitu lah sambil senyum juga gitu. Dan ya Cry di situ pusing banget tuh kan, dia udah kehabisan ide lah karena ya Cry sama sekali nggak nyangka kalau Kurahi itu otaknya nggak beres juga sama kayak Liz dan Luke. Sedangkan Luke tiba-tiba nyamperin Kurahi nih sambil ngomong, "Lu itu masih belum paham maksud omongannya Cry." Dan di sini Cry makin pusing lagi karena Luke makai muka serius itu ngomong kalau Kurahi nggak bakal kuat karena masih ngandelin artefak sama kayak dia dulu yang masih ngandelin pedangnya. Jadi kalau Kurahi mau kuat ya harus ngelakuin hal yang sama kayak dia, yang dimana Kurahi harus ngasih semua artefaknya ke Cry. Abis itu cerita pindah tuh kan ke Cry sama partinya kan yang lagi pada ya cabut lah dari kota itu. Dan Luke itu sempat ngeluh tuh karena ya dia doang nih yang kayak nggak kebagian apa-apa gitu loh pas kejadian chaos di turnamen kemarin. Lucia sama Ansem kebagian ya pas nahan sihir Key of the Earth kan. Terus si Tri juga kelihatan kayak seneng mulu gitu loh, walaupun ya Luke nggak tahu alasan si Tri seneng begitu kenapa. Dan Cry itu kan udah ngelawan Kubi, bahkan ya dapat artefaknya Kurahi juga. Sedangkan Luke ngapain? Ya nyebarin hoax doang pas di turnamen. Ya Luke tantrum lah di situ. Dia nggak bakal bisa jadi swordsman kuat nih kalau didiskriminasi kayak gitu. Ya kalau kata Luke begitulah. Yang ditanyain tuh kan sama Liz, "Lah itu War Emperor gimana? Kan katanya lu mau nantang War Emperor." Yang kalau kata Luke, War Emperor nggak mau gelut di luar pertandingan resmi. Yang pas denger itu ya Liz nawarin Luke tuh kan buat ngambil ya buruannya lah daripada ya Luke tantrum kayak begitu. Tapi ya Liz itu juga minta
konsekuensi tuh ke Cry, minta ganti rugi lah buat ngegantiin kebosanannya itu. Dan gara-gara Liz minta ganti rugi, Lucia jadi ikut-ikutan minta ganti rugi juga ke Cry. Soalnya ya gara-gara Cry, dia kan gak jadi ngambil tes sertifikasi penyihir tuh. Ditambah ya Cry itu juga nyuruh dia buat ngisiin Key of the Earth sampai ya full begitu. Ya wajar lah ya Lucia minta ganti rugi. Terus Citri itu malah ikut-ikutan juga minta ganti rugi ke Cry karena ya Murina palsu itu kan diambil tuh sama pihak kekaisaran. Terus Citri juga nggak jadi dikasih perusahaan ya. Citri komplain lah ke Cry tapi ya sambil senyum-senyum gitu. Makanya ya sama Lucia langsung ditiup lah pakai sihir angin ya, sambil ngomel-ngomel juga sih Lucia di situ kayak ngapain sih lu minta ganti rugi, dari muka lu aja udah kelihatan kalau lu itu puas banget gitu loh. Sedangkan Ansem di situ cuma umu-umu doang kayak biasa. Abis itu Citri ngomong kan kalau ini cuma awalan doang karena Cry udah menantang organisasi terbesar di dunia, maksudnya ya organisasi Kitsune. Dan Luke di situ langsung semangat banget tuh kan karena paham nih kalau mereka itu bakal kedatangan banyak musuh-musuh kuat. Nah pas mereka lagi jalan tuh kan keluar gerbang kota, tiba-tiba Cry ngeliat Sora tuh yang padahal ya Cry pengen buru-buru gitu loh, tapi ya ingat soal Sora yang kecipratan kesialannya dia ya. Cry nyapa si Sora dengan maksud ya pengen minta maaf, tapi Sora itu malah kaget terus ketakutan banget tuh pas ngelihat Cry. Sora itu buru-buru tuh nyamperin Cry dan nyuruh Cry buat diem, dan Sora ngasih tau lah ke Cry kalau dia udah ngebuang namanya karena ya gelar Mikonya itu udah dicabut tuh, dan juga ya dia udah dikeluarin lah dari organisasi Kitsune. Ditambah sekarang itu lagi ada penyelidikan soal orang yang memicu masalah di kota itu. Nah Sora itu juga ngasih tahu kan soal perang saudara di organisasi Kitsune, dan Gav yang sekarang itu lagi sibuk tuh narikin orang-orang. Yang Cry pikir ya itu pasti gara-gara nama organisasi mereka juga pakai nama Kitsune. Dan pas Sora cerita itu semua dia udah kayak pengen nangis tuh kan, dia juga bingung lah harus ngapain. Dan ya karena kasihan Cry yang tadinya pengen minta maaf malah nyuruh Sora. Ya udahlah daripada lu bingung mau ngapain, lanjutin aja dah tuh usaha bikin Aburage. Terus si Cry itu narik Citri kan buat jadi penanggung jawab sambil ngasih tahu buat nggak make nama Kitsune lagi karena nama itu pembawa sial. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih Cok, menurut lo soal cerita kali ini bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Yang menurut gua entah kenapa kayak gua ngebawain cerita kali ini tuh kayak agak kurang gitu, kayak ada yang kurang, bukan kurang panjang ya. Kalau kurang panjang mah itu udah beda cerita. Soalnya ya ini udah part ini udah bentok ini ya, part 6-nya ya. Jadi kayaknya masalahnya bukan karena kurang panjang nih, tapi kayak ada sesuatu yang mengganjal ya. Entah kayak bahasa gue tuh kayak apa ya, kayak cara gue ngomong atau bahasanya kayak ada yang kurang gitu loh. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Haret. Buat ngopi bang, moga nggak bosan bahas Nageki. Yo thank you Haret. Dan ya buat bahas Nageki kayaknya gue udah mulai agak jenuh, makanya buat next video gue bakal bahas Mobuseka dulu, habis itu baru kita balik ke Nageki Nobore biar ya gue nggak jenuh-jenuh banget lah ya. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Papatun. Magic Maker pernah baca novelnya bang? Bagus nggak kira-kira? Gue nggak pernah baca Magic Maker dan gue juga nggak tahu Magic Maker itu anime yang mana ya. Kalau lo tahu coba tulis di kolom komen Magic Maker tuh yang mana. Jujur gue nggak pernah nonton anjay anime Magic Maker ataupun manhwa ataupun manga, gue nggak pernah baca juga. Novelnya gue juga nggak pernah baca, jadi ya gue nggak tahu soal Magic Maker ya. Terus kedua ada dari Muhammad Wahyudi. Bang, kenapa save ringnya Cry bisa habis bang? Kan Lucia selalu isiin mananya, kok bisa habis? Nah ini mungkin kau nge-skip soal penjelasan gue tentang save ring di beberapa video sebelumnya ya. Yang padahal udah dijelasin nih, kalau save ring ya, itu adalah artefak sekali pakai. Jadi mau sebanyak apapun mana yang diisiin, tetap save ring cuma sekali pakai. Nggak bisa save ring dipakai berkali-kali, nggak bisa. Dan Cry kenapa bisa pakai berkali-kali? Karena Cry punya 17 save ring. Jadi ya wajar aja save ringnya Cry bisa habis. Soalnya pas bentrokan Kurahi sama si Kubi ya, bentrokan energi mereka itu ngabisin lebih dari 10 save ringnya Cry yang tar yang itu tuh. Nah itu ya ngabisin lebih dari 10, intinya ya 16 lah udah hilang. Dan terakhir 17 itu waktu Cry nggak ngindar serangannya Kurahi, dan ya di situ habis lah total save ring yang dipunya sama Cry. Ingat ya, save ring itu artefak atau relik yang nggak bisa dipakai 2 kali. Jadi ya itu artefak sekali pakai doang dan harus diisi ulang setelah dipakai. Bukan macam Key of the Earth atau ya artefak-artefak lain yang isinya tuh macam baterai gitu lah.
Ya, paham kan sampai sini? Oke? Terus ketiga ada dari Goods. Katanya WN itu Cry-nya dibikin kayak kurang keren karena ya nggak kayak di LN. Katanya di Cry LN lebih banyak dilihat aksinya. Betulkah? Kalau dilihat aksinya iya benar, Cry lebih banyak dilihat aksinya di LN. Karena di WN itu Cry macam misteri gitu lah. Jadi kayak kekuatannya Cry itu benar-benar kayak misteri loh. Tuh harus membayangkan sendiri kekuatan Cry seperti apa, gelutnya kayak gimana gitu loh. Itu harus membayangkan sendiri. Kalau di LN itu benar-benar dijabarin semuanya. Jadi kayak ya lu benar-benar nggak dikasih poin atau nggak dikasih apa ya, space buat lu membayangkan Cry itu seperti apa gitu loh. Jadi bukannya Cry kurang keren di WN, Cry itu di WN malah jadi karakter misterius ya kan, yang kekuatannya tanda tanya, sedangkan di LN itu ya diperjelas kekuatannya begitu. Lebih tepatnya sih actionnya ya yang diperjelas kalau di LN. Kalau di WN actionnya Cry itu ya macam misteri gitulah. Dan terakhir ada dari Reza. Bang, kalau Cry mimpi itu Kang Ramalan. Itu Kang Ramalan. Oh, itu kan ramalan berarti, gue nggak ngerti ini. Itu Kang Ramalan berarti Cry bakal pensi dong. Gue paham maksudnya. Intinya Cry kan mimpi pensi, yang berarti itu ramalan dong kalau Cry itu bakal pensiun ya. Jawaban simpelnya ya nggak juga. Nggak semua mimpinya Cry itu bakal jadi ramalan ya. Ada beberapa mimpinya Cry yang jadi ramalan, ada juga yang enggak. Tidak semuanya itu dijadikan ramalan. Makanya Cry sendiri tidak percaya akan ramalannya begitu. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.